Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Satelit TV, senang sekali pada kesempatan ini saya membawakan panggung aspirasi mengenal Ketua DPRD Kabupaten Banyumas 1 jam lebih dekat. Nah, saya ini duduk bersebelahan dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas yang baru periode 2024-2029. Adalah beliau Bapak Agus Nova Prianggoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Agus sehat. Nova? Ya. Alhamdulillah sehat. Matur suwun ini bisa diberi waktu untuk bertemu Bapak di sela-sela kesibukan. Ya, siap. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Pak Agus Prianggoto atas jabatan barunya. Ya, Yang terima pertama menjadi sekretaris DPC, Pak, DPC. PDI Perjuangan bersama Ketua Pak Bupati Bapak Sadewo dan Bendahara Bapak Anang Agus Kosra. Nah, lalu kami ucapkan lagi Pak yang kedua ini mendapat amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas menggantikan Pak Subagio yang berhalangan sama Sementara, sakit. Oke. Nah, di kesempatan ini pemirsa, saya ini diterima di kediaman beliau di Desa Tambak Sugra. Ini tempatnya cukup asri. Kita berada di tepi sungai apa nih Pak Ketua? Sungai Mangon. Ya. Sungai Mangun. Gubuknya gubuk muda rasa. Gubuknya muda rasa karena di sini bisa orang Bercerita bisa banyak, muda rasa bercerita bercerita banyak. Termasuk kali ini pemirsa kita akan muda rasa pengen mengenal lebih dekat. Barangkali pemirsa penasaran. Nah, saya pengen mulai nih pertanyaan pertama Pak Ketua. Ya, Nama Pak Ketua kan Agus Prianggoto. Kenapa disebut Pak Nova gitu? Kata Nova itu muncul dari mana? Kalau disebut Agus kan barangkali lahirnya bulan Agustus ini. Moga Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau cerita itu cerita panjang sebetulnya. Dan pada saat itu Adpinduk, Administrasi Tertib Kependudukan, masih memberikan ruang dan kebebasan yang luas ya. Termasuk nama tua itu pada saat itu masih boleh. Ya misalkan Holik, nama tuanya Abdullah Aziz misalkan, itu bisa. Dan tidak harus diproses melalui proses pergantian nama di pengadilan. Saya pada saat itu namanya adalah Agus Prianggoto, dikenal Nova itu karena nama saya di kelas 1 sudah Nova Priyo Hidayat. Oh, Nova Priyo Nova Hidayat. Priyo Hidayat. Kelas 1 kelas SD. 1 SD kan. Dulu ada yang masuk TK dan sebagainya, kita nggak masuk karena TK-nya di tempatnya mbah saya, sehingga kita ikut langsung ke SD-nya. SD Pabuaran malah. Pabuaran. Kemudian kelas 5 proses itu karena sering sakit dan sebagainya, itu Mbak Yu saya, Mbak Haryanti itu melihat teman sekelasnya itu namanya Prianggoto, sehingga terobsesi, wah adik, kata beliau ini ya, beliau sudah almarhum Mbak Haryanti itu, wah ini anaknya bagus, nah, temennya Prianggoto katanya anaknya pinter, cerdas, terengginas mungkin ya, kemudian saya diberi nama Agus Prianggoto oleh Mbak Yu saya. Dan kemudian diganti itu kelas, saya tahu nama Agus Prianggoto ya begitu akte kelahiran kita lihat, ternyata namanya Agus Prianggoto itu. Awal kalau yang dikasih tumbang Nova Priyo Hidayat, ternyata akte kelahirannya yang buat itu Mbak Yu saya. Gitu. Jadi memang nama kecil ya? Nama kecil sebetulnya, itu kelas 5 karena proses penamaan di rapot, termasuk persiapan nama di ijazah itu. Dan pada saat itu nggak begitu dipersoalkan untuk pergantian nama gitu tahun itu. Saya punya teman juga, Nova Handayani, sekelas juga itu kan, anaknya Pade saya, Letkol Untung kalau nggak salah, Letkol Kusbianto, nah, yang dari Angkatan Laut, namanya sama. Nah, teman saya ganti juga namanya ini, Nur Lestiana, saya ganti Agus Prianggoto. Ini kan cerita panjang dan lama. Ya. Dan saya tahu nama Agus Prianggoto ya kelas kelas 5, Mas mau naik kelas 6 SD. Dan iya, nama Nova terus kesebut ya Pak? Kesebut. Nah teman-teman lingkungan itu ngertinya ya Nova, udah Nova. Dan pada saat itu pas lagi senang main sepeda aja teman-teman ngundang saya Embram juga, Nova Embram itu karena senang, ada dulu juara BMX itu namanya Embram, Embram sehingga dikenal Nova Embram. Sebetulnya hal biasa sih ya pada saat itu. Kalau hari ini kan Adpinduk tidak semudah itu. Tidak semudah itu, harus lewat pengadilan.
Dan posisi 2004 saya nyalon juga. Sehingga masih boleh menggunakan kalimat al. Agus Prianggoto al Nova. Masih muncul di surat masih suara. muncul suara. 2009 juga masih bisa muncul. Tapi yang 2014 sudah nggak boleh. Karena harus dengan, kalau ada pergantian nama, karena aturan adpinduknya baru, sehingga harus melalui proses pengajuan ganti nama melalui pengadilan. Oke, nah ini jadi tahu nih pemirsa nama Pak Agus Nova ini memang ternyata nama dari kecil. Sudah ada nyanyiannya itu, Pak Rebo lahir dari Kamis. Kita tahu. Nah, kita tahu nih keluarga, putranya berapa nih Pak? Kebetulan istri satu. Oh, istri satu. Putranya dua. Oh, dua. Barepnya Novita Sri Sakila, gitu kan. Kira-kira Sakila namanya apa? Oh, Sakila. Apa itu? Itu nama Jawa. Oh, nama Sabtu Jawa. Kliwon lahir. Oh, seperti singkatannya Sakila. Sabtu Kliwon lahir. Oh, Novita itu ke bawah nama saya, Sri mbahnya. Ibu saya namanya Sri. Sehingga Novita Sri Sakila. Hari ini lagi ngambil S2 sih. Di Unsur. Lalu yang kedua? Yang kedua itu Raska Adibrata Prianggoto. Raska itu rezeki, kata lain dari rezeki. Adibrata itu perilaku yang unggul. Kalau Prianggoto nama saya. Kemudian hari, itu anaknya Pak Agus Prianggoto. Nah, pemirsa ini di rumah ini di dinding ada foto keluarganya deh, nanti bisa kita lihat. Mbak Yunya ini sudah kuliah lah, yang paling kecil ini kelas 2 SD. Selisihnya lumayan. 17 tahun. 17 tahun. Dulu saya merawat bapak itu hampir 12 tahun. Merawat bapak, ya. Kemudian ikut saya. Bapak udah repot, terus Bu, KB aja lah, sehingga kita KB menunda kehamilan karena merawat bapak. Orang tua. Kemudian bapak mangkat ya, berangan meninggal dunia. Kemudian saya merawat kakaknya lagi, perpanjang lagi nih KB-nya, KB-nya. Setelah kakak saya juga almarhum karena sakit, kita dirawat di sini juga. Anaknya masih di kita, masih ikut. Dan kemudian lepas KB dikaruniai, wah ini sang pangeran nih. Sang pangeran ya, ada yang besar, ada yang kecil, anak kecil masih jadi cupit-cupit ini. Nah, pemirsa, ini di ruang tamu ini ada foto keluarga, terus ada tulisan Pancasila. Foto Presiden Soekarno. Mungkin bisa cerita dulu Pak Ketua ini, ada apa foto Pancasila, ada tulisan Pancasila, ada foto ini barangkali menginspirasi perjuangan Pak Ketua. Kalau saya bercerita tentang kepartean, cerita tentang ideologi dan sebagainya. Hari ini saya rindu tentang pendidikan Pancasila atau PMP pada saat itu yang hari ini sudah hilang ya tahun 2019, dan ternyata Pancasila itu menumbuhkan semangat nasionalis ya, di kalangan remaja. Gitu. Tapi hari ini kelihatannya cerita tentang nasionalis, cerita tentang Pancasila itu sudah menjadi hal yang aneh dibahas oleh teman-teman muda, teman-teman muda, sehingga enggak lah di sini. Terus kebetulan saya ketua pemuda Pancasila di Kecamatan Sumbang. Tapi saya mewakili rakyat seluruh wilayah di wilayah daerah pemilihan 2. Dan di situ ada banyak ormas, ya, ormas pemuda, ormas keagamaan dan sebagainya. Sehingga udah saya pacang Pancasilanya lah, sehingga tidak begitu nampak satu ormas, kan, bahwa kita menampung keseluruhan. Ya. Siapapun yang hadir ke sini adalah merah putih tentunya. Basisnya memang bagaimana saya merawat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah saya paham betul dengan Pancasila? Enggak paham betul, tapi mencoba mengimplementasikan aja. Wah, ini Gubeng Udarasa yang menerima seluruh golongan, kelompok, partai, ormas apapun di sini kita ngobrol merdeka dan bebas. Apalagi sekarang posisinya ketua Dewan Bapak dari semua golongan, aspirasi lain sebagainya. Nah, pemirsa, kita akan menggali lebih lanjut ini profil beliau Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Pak Agus Nova, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Adi Satria Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Agus Prianggodo, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga kepemimpinan baru ini akan membawa DPRD Banyumas menjadi lembaga yang semakin responsif, aspiratif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Banyumas untuk Banyumas yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Edward Samosir dan Dim 0701 Banyumas mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Semoga amanah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Arif Setiadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Agus Prianggodo atas pelantikannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas masa bakti 2024-2029. Selamat bertugas. Semoga senantiasa diberi kelancaran dalam setiap langkah pengabdian. Kami percaya Mas Agus ini atau Mas Nova ini sebagai figur yang sebeduluran, figur yang supel. Saya percaya ke depan memimpin DPRD lebih komunikatif, lebih adaptif, lebih progresif, dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan demokrasi dan kepentingan rakyat. Sekali lagi, selamat Bung Nova. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Hatun Hasanah, Ketua KPU Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Kami berharap di bawah kepemimpinannya DPRD dapat menjadi mitra yang kuat bagi eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Banyumas. KPU Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus mendukung proses demokrasi di Kabupaten Banyumas termasuk dalam pendidikan pemilih dan penyelenggaraan tahapan pemilu serta pemilihan. Semoga jabatan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas ini membawa berkah dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan 60 menit mengenal Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Bapak Agus Nova Prianggodo. Nah, kita tadi lagi mengulas profil beliau. Kita lanjut. Saya pengen tanya Pak Ketua, ini ada foto 3 presiden pertama kita, Pak Soekarno. Foto close up, ada foto keluarga termasuk foto apa ini? Tentang perjuangannya. Perjuangan. Apa maknanya dengan memasang ini dan ditaruh di ruang tamu Gubuk Kuda Rasa ini? Kalau cerita tentang, mungkin kalau berani menyampaikan itu kan pada saat rapat-rapat partai untuk mendisiplinkan anggota, terus anggota terjadi kegaduhan misalkan, siapa yang murid Bung Karno secara ideologis, langsung diem semua. Kita murid Bung Karno, kalau yang nggak tertib silakan keluar, gitu kan. Sehingga nggak ada yang berani nih kalau cerita ke partai. Kebetulan ini hadiah dari Mas Ganjar Wisnumurti, staf ahlinya.
Mas Adi Satria. Mas Adi Satria. Mas ini saya kasih, katanya foto saya yang terlama itu. Mas Ganjar kan termasuk koleksi barang-barang antik ya. Mas Ganjar Wisnu Murti yang Cilacap itu. Nah, itu ngasihkan saya sehingga kita pajang. Kalau ini pergerakan, Mas. Pergerakan, cek ombak ya ke struktur partai, kita bagi pamflet ini, kita bagi ke seluruh struktur partai, kita adakan lomba. Siapa yang bisa membuat figura terbaik, kita kasih hadiah. Ternyata semua struktur partai berlomba untuk membuat figura ini. Dan ternyata digerakkan dengan figura yang pamflet yang kita sampaikan dan dibuat figura, antusias peserta cukup tinggi. Bahkan bukan cuma PD Perjuangan, ada teman yang dari lain partai misalkan ikut juga, termasuk kita dapat hadiah juga itu foto lampu yang bergambar diri saya dari proses perlombaan ini. Ini kebetulan juara kedua kalau nggak salah dihadiahkan ke saya. Kalau hadiah ke satu saya kirimkan ke DPD. DPD. Artinya ini proses paham nggak struktur partai tentang ruh perjuangannya. Nah, maka kita harus memberikan mukjizat energi kepada kaum marhen kalau tulisannya itu. Sehingga hadirnya saya itu menambah kekuatan dan energi kaum marhen. Maka ruang ini kemudian menjadi ruang bagaimana kawan-kawan struktur partai atau orang-orang yang firm dalam konteks pergerakan saya mampu berkreasi atas dasar perintah dari hari ini. Sebenarnya tes cek ombak aja, cek ombak. Ternyata itu berjalan dengan baik. Sehingga kita pajang hari ini adalah proses perjuangan yang luar biasa dari kader-kader partai dan orang yang firm ke saya atau mendukung saya, yang loyal ke saya. Sehingga ini melakukan pergerakan dan ini darah keringat kader kita yang ada di Kecamatan Jombang. Oke, ini maknanya ternyata mendalam ya Pak ya. Oke, kalau ini dari Mas Ganjar, yang tiga. Kalau ini keluarga Ibu, ini menggambarkan keluarga presiden, tetapi memang dengan berbagai macam lika-liku diprosesi pada saat itu dan sebagainya, ini penuh dengan sejarah. Untuk selesai kuliah saja, Ibu Ketum luar biasa. Di proses ini kemudian saya mencoba memaknai bahwa kenapa saya pajang ini, salah satu mengingatkan diri saya, anak seorang presiden pun tidak mendapatkan kesejahteraan yang diimpikan oleh sang putri itu kan. Sehingga hari ini kemudian mengingatkan saya, apalagi sekelas saya itu kan. Saya bukan apa-apanya. Presiden aja bisa terjadi proses yang luar biasa. Sehingga apakah kemudian sudah menjadi jaminan pada saat saya hari ini misalkan dipercaya oleh masyarakat sebagai anggota dewan, saya orang biasa. Yang beliau saja yang presiden aja tidak bisa memberikan kesejahteraan untuk keluarga karena proses politik pada saat itu. Sehingga proses politik sebetulnya berisiko tinggi. Tapi kita harus sadar betul kita berada di sini tujuannya adalah membela kepentingan negara Republik Indonesia yang tercinta. Artinya beliau juga berbagai macam pidato yang kita lihat, film dokumenter yang kita lihat. Nah, ini sebagai bagian pengingat untuk diri saya bahwa keluarga presiden pun ada batasnya. Dan ini memotivasi diri saya. Luar biasa pemirsa, dari cerita 3 foto aja ini mempunyai makna ya Pak ya. Jadi kita tahu dari memajang beliau foto Presiden Soekarno, ini menggambarkan struktur dan perjuangan, ini untuk pengingat beliau dan perjuangan ke depan. Bahwa terus harus tadi berpolitik untuk negara, untuk dan selalu ingat diri kita sendiri. Dan selalu mengingat tipe awak gitu ya Pak. Nah, pemirsa, saya jadi pengen tahu ini, bagaimana motivasi awal seorang Agus Nova awal masuk ke politik. Beliau ini bisa disebut kader PDI yang cukup lama, ideologi marhenisme terhitung lama hari ini. Termasuk yang di struktur partai termasuk cukup lama. Jadi kita pengen dengar termasuk awal PDI Perjuangan di Banyumas. Mungkin motivasi awal dulu Pak, masuk ke partai itu karena apa gitu? Prosesnya tadinya nggak paham lah itu partai itu apa, apalagi DPR ya. Itu sekitar tahun 93 kita sudah sering terlibat. Kebetulan saya rumahnya Pabuaran, sering ngumpul dengan teman-teman Grendeng itu. Teman-teman Grendeng dekat kampus, mereka bercerita tentang pergerakan pada saat itu, perlawanan kepada Orde Baru.
ngikuti ada pemutaran pidatonya Bung Karno aja itu kita ngumpet-ngumpet itu kan di Fakultas Hukum kalau nggak salah dengan Mas B.J. Santoso yang RGM itu, yang orang Jogja, tuh kantornya dulunya di samping Unjud, utaranya masjid itu kan ada RGM yang sebelahnya kantor pos itu dulu di sana itu. Kita berangkat di sana awal, terus ada pergerakan lempar-lemparan dengan aparat ABRI ya pada saat itu masih ABRI ya. Teman saya Mas Edi Ciduk kalau sekarang Edi Santoso itu Pak Boran kena lempar batu juga pas lempar-lemparan itu. Sehingga kemudian muncul motivasi. Motivasi awal adalah seneng melihat ya pada saat itu kan anak muda seneng juga dengan apa ya? Ya, ciri khas heroik keberanian. Keberaniannya ya. Katanya aksi itu adalah bagian dari prestasi. Sehingga kita ngikut-ngikut aja itu, lama, ya. Dan itu dikenal oleh teman-teman, terus di struktur partai. Udah gitu orang lama itu Satgas itu kan. Kita diundang, kita ada kegiatan partai selalu dikabari. Gitu. Pada saat itu masih PDI Promega ya, karena pasca Kongres luar biasa Surabaya KLB itu. Dan di tengah itu ada putusan pemerintah, maka kejahatan di partai itu yang tertulis adalah tidak terlibat langsung dalam Kongres Palu dan Medan. Gitu. Proses pencalegan pasti itu tertuang. Sehingga motivasi ini yang kemudian tadinya kita mengalir aja, ngikut aja. Ngikut di teman-teman termasuk Mas Bambang Bahrudin dan sebagainya, yang ngajak teman-teman Purwokerto Utara dulu. Purwokerto Utara. Nah, sehingga kita bentuk Satgas saja. Satgas Banteng Komando gitu kan. Atau Bako Banteng Komando gitu kan. Udah mulai masuk nih. Dan pergerakan itu kemudian mengkristalkan kita dalam proses ke depan untuk menata ke depan ini gimana nih untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman. Karena pada saat itu sebagian besar anak muda. Yeah. Dan PDI sebagai simbol perlawanan. Karena partainya baru 3 ini kan. Tiga, Orde Baru sebagai... Kita ngumpul di tempatnya Bu Muhajir. Kalau sekarang sekitar kantor Banyumas TV kalau nggak salah. Itu utaranya pom bensin Paboran itu ada rumahnya Ibu Muhajir. Di sana kita ngobrol. Masuk juga Mas Juli Kristianto, kita ngobrol tentang persoalan-persoalan politik, isu-isu nasional, isu daerah, isu sudah menjadi bahan diskusi. Sudah asik berdiskusi. Dan pada saat itu karena keasikan saja, tidak berpikir tentang tujuan partai, tidak berpikir tentang bahkan mimpi kalau ceritakan menangnya PDI kan. Wah ini berat nih, nggak mungkin kita ngelawan Soeharto kan. Kita nggak mikir kayak itu. Yang penting udah kita ngumpul, aksi, kita lakukan pergerakan, kita lari-lari misalkan ada ya itu bagian yang apa ya? Kayaknya asik lah ya, asik aja itu kan. Asik. Terus kemudian mulai terlibat ke partaian. Terus di teman-teman jenengan jadikan Ban Kordes. Sehingga salah itu Kordes. Sekarang ranting. Ban Kordes, tingkat desa. Kemudian di tengah jalan ketua rantingnya mundurkan diri, maka saya menjadi Kordesnya. Ketua ranting hari ini. Ketua ranting, terus komandan Satgas juga untuk desa, Satgas Bako dan sebagainya, Satgas Purwokerto Utara. Dulu asik tuh gambar kesatgasan di hampir setiap kecamatan ada. Kayak Basoka, Banteng Karangsoka, Banteng Bantarsoka, Banteng Rejasari, Banteng Komando ada lagi Banteng Kober gitu kan. Banteng Kober misalkan. Dan proses ini kemudian ada pergerakan nih. 95 kehadiran 95 atau 96 itu hadirnya Pak Sutarjo Suryogerino. Kaji barang nginepnya di Hotel Pandawa. Kita yang nungguin pada situ, Satgas ini yang beraliansi kepada fisik ya pada saat itu sehingga menjaga beliau. Yang madu ada Pak Koyo pada saat itu, termasuk Pak Hadi Warsikun juga ikut. Tokoh-tokoh senior. Ya, dan pada saat itu saya masih anak-anak, belum terhitung gitu kan, masih anak-anak. Masih meramaikan. Sudah asik, asal ikut aja lah gitu kan. Terus hadirnya Ibu Ketua Umum pada saat hajatnya Bu Warsitah. Itu dikemas dalam acara hajatan Bu Warsitah gitu. Itu 96. Hadirnya Ibu Ketua Umum. Kenapa? Karena kita tidak punya rantai komando. DPC Adi Aksa miliknya Suryadi. DPC-nya DPC misalnya. Sehingga di sana di tempat Ibu Warsitah itu sebagai pusat sentral DPC-nya Promega. Ya. Sehingga ada DPC Promega dan ada. Mungkin itu. Oke. Pemirsa, kita akan lanjut lagi. Tadi sedang berbicara tentang sejarah awal pembentukan PDI Perjuangan di Banyumas.
karena beliau Pak Agus Nova ini terlibat secara langsung berangkat dari bawah sampai hari ini menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyumas dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Akhfas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses atas penetapan Saudara Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Semoga sehat selalu, semakin sukses, dan bisa membawa aspirasi Banyumas lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Fadilah, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, juga Ketua DPC P3 Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Saya percaya di bawah kepemimpinan beliau, DPRD Kabupaten Banyumas semakin solid, responsif, dan juga transparan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat Kabupaten Banyumas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Yulianto, Ketua DPD PKS Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas untuk masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menunaikan amanah pemimpin DPRD Kabupaten Banyumas, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menghadirkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita minum dulu nih, Pak. Ternyata melelahkan nih cerita sejarah. Kita mengenang sejarah perjuangannya Pak Agus Butuh Nova energi. dan PDI di Banyumas ternyata memang butuh energi. Nah, kita lanjut lagi, Pak. Pemirsa, kita lanjut lagi nih. Kita pengen mengenal kiprah Pak Agus Nova di awal-awal. Ini kan termasuk memang ya masuk ke partai bukan hari kemarin ya, Pak. Sudah dari awal berdarah-darah. Dan perjuangannya pasti berat. Tadi sudah dimulai dari pengurus PDI Perjuangan, waktu itu masih nama Promega, pemirsa, dari tingkat RW. Korcam. Oh, dari tingkat Bankordes ya. Bankordes ya. Kordes, terus Korcam. Oh. Korcam, koordinasi kecamatan, koordinator kecamatan. Kalau sekarang PAC. PAC ya. Ini kan luar biasa ya. Ketekunan, ketelatenan, perjuangannya. Yang dirasakan apa, Pak? Dinamika tersebut dan mengantarkan ke Pak Agus Nova yang hari ini. Pada saat itu bercerita tentang kemenangan mimpi lah. Mimpi, kemudian Ibu Ketum melakukan mobilisasi nasional, kemudian memutuskan kongres pertama di Bali 98. Kita ngikut Pak Herman pada saat itu yang ketua DPC, almarhum beliau. Kita ke Bali dengan teman-teman, pakai Harto malah ngikuti kongres, dan kemudian muncul nama PDI Perjuangan. Dulu gambarnya bagus, banyak kreasi gambar pada saat kita ke Bali itu. Ada Jagobul, ada apa ya. Artinya belum menemukan gambar segi lima kan dirubah seperti apa. Belum. Maka putusan Kongres 98 kemudian masuk ke struktur partai yang hari ini kita kenal, PDI Perjuangan.
Dan pada saat awal saya sudah mulai di Ranting Pabuaran, kemudian naik ke PAC, Kecamatan Purwokerto Utara, wakilnya Mas Juli Kristianto. Iya, Pak Mas Juli. Juli Kristianto. Terus Ketua PAC Purwokerto Utara, Jadi Ketua PAC, Ketua PAC Semarang. Kalau udah mulai masuk ke tahapan prosesi pencalegan, pencalegan 99 kita ngikuti. Oh, sudah mulai masuk 99. Ya, 99, terus 2004 teman-teman itu ngobrol ke kita nih, Mas jenengan maju aja karena potensi ini banyak yang dikenal. Aku rada duit, wah kita seneng kok, kita sengkuyung jenengan, kita dukung jenengan. Oh, berarti dorongan ya dari Ya, bawah keinginan ya? teman-teman, Keinginan karena merasa kita berjuang bareng gitu kan. Ya, kayaknya jenengan layak loh untuk mewakili teman-teman gitu kan. Hingga 2004 kita nyalon. Tapi karena pada saat itu masih nomor urut. Nomor urut. Saya masih dipasang oleh kebijakan partai nomor 9. Nah, kita cuma dapat 4 kursi di daerah pemilihan kota. Tapi nggak pernah cerita tentang putus asa terus. Karena kita nggak berpikir tentang DPR, kepentingan dan sebagainya. Yang penting kita aktif aja lah berpolitik. Kan. Kehidupan sehari-hari, penghasilan dari mana, kita nggak mikir. Kan. Ya usaha kecil-kecilan lah, kita punya cucian mobil, kita punya kolam, punya ini bagian pergerakan yang pada saat itu. Dan kemudian 2009 kita nyalon lagi. Oke. 2004 belum jadi karena sistem tadi nomor urut, terus tetap menjalankan usaha dan terus mencoba lagi di 2009 dapat kepercayaan karena ketua PAC pada saat itu. PAC. Dan 2004 Mas Juli masuk DPRD Kabupaten. Dan beliau geser dapil 3, kalau sekarang dapil 5. Dapil 5 di daerah sana, Kalibagor, Banyumas, masuk ke sana. Sehingga saya punya ruang di daerah pemilihan kota 2009 itu. Dan kita masih nomor urut pemahaman kita. Awalnya masih nomor urut. Masih nomor urut. Tapi di tengah-tengah ada putusan MK nih 2008, putusan MK tanggalnya 25 Desember apa November ya, kalau nggak salah. Karena ini berpengaruh ke beliau ini. Begitu berubah situasi, nomor urut di bawah kita kerja semua, berkampanye, punya hak yang sama. Gitu. Tapi alhamdulillah karena dorongan teman-teman, Mas nggak usah khawatir, kita dukung jenengan, nggak usah khawatir tentang diri saya tetap jenengan. Terus kayak benteng melu Nova ya kan. Alhamdulillah selamat lah pada saat itu. Yang selamat saya, Mas Bambang Pujianto, Dr. Budi Setiawan, saya masuk di 2009. Ini mengantarkan kiprah pertama di DPRD Banyumas, jadi menjabat tahun 2009 sampai 2014 nih periode 1. Terus berlanjut lagi Pak Ketua, berarti terus sampai hari ini sudah di periode yang berarti tahun ke-17 ya. Tahun ke-17 ya, tahun ke-17. Keempat, luar biasa. Nah, setelah berkecimpung menjadi dewan, motivasinya apa nih Pak? Hari ini barangkali supaya nanya, nyangka nggak Pak menjabat hari ini mendapat amanah Ketua DPRD Kabupaten Banyumas? Kayaknya nggak berpikir. Ya. Tapi prinsipnya karena prosesnya awal dari akar rumput itu, maka saya harus menyiapkan diri dalam posisi apapun, kondisi apapun saya harus siap. Ya. Kayak misalkan 2009 apakah berat? Prosesi untuk penempatan alat kelengkapan. Pada saat itu masih di ranahnya DPC partai. Alat kelengkapan dewannya ya. 2009 DPC partai yang jadi hanya Mas Juli dan Mas Bagio. Nah, sehingga alat kelengkapan luas nih karena kita dapat pada saat itu 13 atau 14 nih. Nah, ketua DPR-nya Mas Juli, Mas Bagio ketua Komisi B, saya ketua Komisi A. PAC, tapi ketua Komisi A karena senioritas tadi kan Komisi A. Di 2,5 tahun kemudian saya menjabat ketua Komisi B, bergeser. Pak Ketua pada saat itu ditunjuk Pak Budi, itu kan di tengah-tengah. 2,5 tahun beliau ketua Komisi 4, di tengah-tengah bergeser menjadi Wakil Bupati Banyumas, kan, Wakil Bupati itu. Dan kemudian proses ini sampai selesai dan 2009 selesai 2014 saya geser ke sini ke Subang. Saya geser ke Subang, saya berpikir senang hidup di kemasyarakatan sehingga saya bergeser ke wilayah Subang. Itu tahun 2010 kita di situ. Kita bangun karena situasi Subang pada saat itu belum paham ini DPR apa. Ya. Nah, kita coba sosialisasi di sini ternyata diterima di Kecamatan Subang. Dan kemudian
teman-teman di sini udah jenengan nyalon ketua PAC saja. Sehingga saya ketua PAC Kecamatan Sumbang. Geser ketua PAC Purwokerto Utara, geser ke sini ketua PAC lagi nih. Masuk tetap di struktur luar biasa ini. Kalau di kabupaten masih komandan Satgas. Oh, masih komandan Satgas. Komandan Satgas kabupaten. Sehingga ya menguasai komandan tempur di wilayah kabupaten. Satgas anti money politik dan sebagainya kita yang ditempatkan di sana. Nah, kita berjalan di sini, penerimaannya bagus, kemudian 2014, nomor 2014 saya nyalon lagi dari sini. Nomor urut 1, lebih mudah. Ternyata nomor urut 1 cukup menguntungkan, sumbangan suaranya tinggi nih kan. Saya nggak kampanye di salah satu wilayah aja dan nama saya, berarti kan pengaruh nomor. Pengaruh nomor. Sehingga kompetisi berebut nomor ternyata wah ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga ya. Ada manfaatnya. 2014 kita masuk di sini. Dan kemudian prosesi pemilu berjalan, saya jadi kembali dipercaya bareng sama Mbak Diah pada saat itu. Dan di kepartean saya mulai ditunjuk sebagai ketua fraksi. 2009 saya wakil ketua. Wakil ketua fraksi, terus di 2014 masih wakil ketua, di tengah-tengah udah ketua fraksi. Masih bareng Mbak Sinta lagi nih, ketemu Mbak Sinta di 2014. Dan ketua komisi, saya geser di anggota komisi 3. 2,5 tahunnya saya kembali ketua komisi 2 kalau kemudian itu. Dan bergeser sampai selesai, kita geser lagi sebagai ketua badan kehormatan. Sudah mulai geser, sehingga tidak boleh rangkap jabatan. Kalau awal boleh rangkap jabatan. Sehingga pernah ketua komisi A, wakil ketua balik, ya. Kalau sekarang Bapak Pemberda, ketua balik, di proses itu, dan wakil ketua fraksi, kan. Badan anggaran juga, merangkap jabatan masih boleh. Tapi aturan tata tertib hari ini nggak boleh. Kemudian 2019 ketua badan kehormatan sampai kemarin 2014. Dan proses itu sampai selesai sehingga tidak boleh merangkap jabatan kalau keanggotaannya di Komisi 2 di bidang infrastruktur. Dan kita naik kelas nih menjadi pengurus DPC. Ya, dari PAC Sumbang diminta oleh Pak Ketua Pak Budi, Mas jenengan masuk dalam susunan kepengurusan DPC. Dipercaya sebagai wakil ketua bidang hukum dan keamanan karena basicnya Satgas sehingga hukum dan keamanan. Hukum dan keamanan awal itu. Kita bergerak bareng dengan Pak Budi. Kemudian proses 2019 kita nyalon lagi. Nyalon lagi dan bareng dengan Pak Budi di sini. Kemudian Pak Budi ketua, saya ketua fraksi, ditunjuk sebagai ketua fraksi, ngawal beliau sampai proses selesai 2024. Nah ini kebetulan 2024 masih dipercaya oleh rakyat untuk duduk kembali menjadi wakil rakyat. Mantap. Ini pemirsa, jadi beliau ini perannya cukup kuat ya Pak ya. Di strukturnya selalu dapat struktur kepartean. Lalu di alat kelengkapan dewan juga mengampu. Dari 2009 diberikan ruang untuk belajar. Hari ini menjadi ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Nah kita akan simak lagi obrolan bagaimana nanti komitmen beliau Pak Agus Nova menjabat kepemimpinan sebagai ketua DPRD Banyumas. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Nova selaku junior saya yang hari ini dilantik menjadi ketua DPD Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Semoga amanah yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat Banyumas merasa keberadaan Pak Nova itu bermanfaat untuk Banyumas yang lebih baik. Selamat dan sukses, semoga Tuhan memberkatinya. Sekian, terima kasih. Merdeka. Inyong Jarod Citrowinarno Setiyoko minangka Sekretaris Umum Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas utawane DKKB makili kanca batir seniman uga para sutresna budaya sing kawengku
DKKB melu mangayu bagya tumrap dilantike Kang Agus Prianggodo utawa Kang Nova minangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. Muga-muga guli dadi Ketua DPRD Kang Nova sukses, rakyate tambah makmur, tambah sejahtera, keseniane tambah moncer, kabudayane tambah kuncara. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendi Wausaputra, Ketua Umum HIPMI BPC Banyumas, mengucapkan selamat atas amanah dan jabatan baru kepada Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Dengan amanah ini, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam mengemban tugas, serta mampu menjadi jembatan suara rakyat agar aspirasi masyarakat Banyumas semakin didengar dan diperjuangkan. Inna Rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan lagi 60 menit mengenal Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Bapak Agus Nova Prianggodo. Nah, saya penasaran, pemirsa, beliau ini kan mendapat amanah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Banyumas 2024-2029. Ini saya pengen tahu Pak, arah ke depan DPRD Banyumas seperti apa di bawah kepemimpinan Pak Agus Nova nantinya? Kalau melihat berdasarkan pengalaman nih dari struktur partai, masuk ke dewanan, beberapa alat kelengkapan sudah membuat ilmu untuk diri saya terus belajar. Gitu kan. Dan kemudian hari ini beliau Pak Subagio itu berhalangan sementara karena sakit, ada keterangan sehatnya dan ada keterangan dari pihak rumah sakit bahwa beliau tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota DPR. Kemudian DPR bersurat dan sebagainya dan hari ini prosesi penetapan sudah DPR kemarin rapat paripurna penetapan usulan dan penetapan sebagai ketua DPRD. Tinggal peresmian kan nunggu sumpah janji nih. Bagaimana ke depan? Tentunya meneruskan karena sifatnya adalah menggantikan beliau. Berkoordinasi dengan seluruh pimpinan karena pimpinan DPR kan tentunya sudah berkomunikasi nih awal seperti apa sih DPR ke depan dan sebagainya. Prinsipnya kita terus berkomunikasi dengan seluruh pimpinan. Pada saat begitu masuk, ya bagaimana nih langkah-langkah kita, apa progres yang belum selesai, apa kendala-kendala kemarin yang belum dilaksanakan dengan baik, karena beliau Pak Imam Abbas kemarin hanya melaksanakan tugas ketua, kan, sehingga tidak bisa merumuskan kebijakan. Dan hari ini, begitu saya menjadi ketua definitif, maka ruang ini pun pasti sudah diserap oleh mereka, oleh teman-teman saya di pimpinan Dewan ini. Mereka kita undang untuk musyawarah apa sih yang harus kita lakukan berdasarkan arahan ketua sebelumnya. Terus prinsipnya bagaimana kemudian kita mampu melaksanakan mandat dari 50 anggota Dewan, berarti 49 di luar saya, 50 dengan saya. Maka mandat ini harus kita teruskan mewakili masyarakat. Tentunya di sana ada beberapa alat kelengkapan ya, termasuk ada fraksi dan sebagainya. Kita akan coba komunikasi untuk bagaimana DPRD ke depan. Kenapa? Karena saya hanya bersifat sebagai koordinator, mengkoordinir kepentingan DPRD untuk bagaimana kebijakannya berpihak kepada rakyat. Maka ruang komunikasi ini yang akan kita pertajam. Bagaimana kemudian saya tidak bisa bercerita atas nama saya sendiri, Agus Prianggodo, tapi saya harus bercerita, saya mewakili DPRD Kabupaten Banyumas. Maka saya ruangnya adalah bagaimana kemudian mewakili beliau-beliau yang ada di sana untuk
berbicara atas nama kelembagaan. Nah, pada saat berbicara atas kelembagaan, tentunya kan yang punya lembaga ini, siapa yang punya? Ya teman-teman DPR. Kan? Maka sifatnya kolektif kolegial, maka proses ini juga harus kita jalankan dengan baik. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya tadi arahan-arahan dari teman-teman, dan pandangan ke depan bagaimana? Komunikasi dengan pihak eksekutif. Dengan saudara bupati kita akan berkomunikasi, ini baiknya Banyumas ke depan bagaimana? Ruang publiknya bagaimana ini? Termasuk komunikasi dengan pihak media ini, karena Banyumas menjadi ruang yang luar biasa. Kita punya 2 kantor pengadilan, punya 2 kantor kejaksaan, kepolisian juga sudah Mapolresta, gitu kan. Sehingga yang mimpin itu Kombes ya. Kalau militer di sini ada Korem juga, ada Kodim, ada Denpom, gitu. Sehingga menjadi pusat yang luar biasa sebetulnya. Perdagangan di sini perkembangannya juga pesat, maka pemerintah daerah harus mampu ya. Pemerintahan daerah. Kenapa saya cerita tentang pemerintahan daerah? Karena melibatkan DPR. Kalau pemerintah di sana dong, antara bupati dengan eksekutif. Ya, kita menjadi mitra dengan pemerintah untuk bagaimana Banyumas ke depan lebih baik. Tentunya pada saat menawarkan sebagai mitra adalah mitra 50 orang, 50 beliau-beliau sebagai wakil rakyat. Yang tentunya punya kepentingan politik yang sudah dijanjikan melalui mekanisme reses dan sebagainya, ketemu dengan konstituen, sehingga ini harus terakomodir. Apakah harus 100%, harus semua? Ya musyawarah dulu, kita kemampuannya seperti apa, sehingga tentunya ini menjadi ruangan putusan bulat atas nama lembaga. Sehingga wajah saya adalah menjadi wajah yang mau tidak mau harus mewakili lembaga. Betul. Walaupun wajahnya udah nggak indah sebetulnya. Mantap, semangat Pak Ketua. Oke, saya tangkap ini. Berarti yang pertama tadi internal. Berarti internal, posisi Pak Ketua nanti akan menjadi komunikasi baik dengan para anggota yang lain, karena memposisikan sebagai ketua, mungkin sebagai koordinator, sebagai dirijen ketika berbicara keluar adalah wajah DPRD. Lalu yang kedua dengan unsur pemerintahan, kan tadi ada eksekutif akan bermitra. Lalu dengan masyarakat, dengan para pemilih, dengan konstituen, bagaimana nih? Apa yang akan dilakukan? Kita akan meneruskan di kita itu ada RDP ya, rapat dengar pendapat. Mungkin kita akan perluas nih, dengar pendapatnya dengan siapa itu kan, bisa diperluas kepada pemangku kepentingan, ada pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, sampai pelaksanaan pemerintahan tingkat RT dan RW. Kalau memungkinkan kita juga berikan ruang untuk mereka, atau ruang publiknya juga kita buka secara luas, dan tinggal mekanismenya tentunya tadi berdasarkan kesepakatan bisa nggak kita terima itu, karena hari ini kantor DPRD sudah kantor yang sangat luas. Artinya fasilitas yang diberikan oleh rakyat melalui pemerintah kepada kami adalah ruang yang kemudian luas harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Maka ruang dengar pendapat ini akan kita berikan ruang yang tidak khusus ya, tapi ruang menjadi ruang yang orang merasa itu rumah saya. DPR itu kantornya rakyat. Sehingga ruang ini kita harus memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan kita. Artinya komunikasi dengan kita mewujudkan impian rakyat dalam konsep administratif. Kalau penyampaiannya belum, karena apa? Karena pelaksanaan pemerintah tentunya adalah administrasi persurat dan sebagainya itu harus dilakukan. Sehingga konsep mereka masih bercerita tentang keinginan unek-unek masyarakat di kantor DPR melalui alat kelengkapan tadi diserap dan kita godok menjadi ruang kebijakan. Sehingga ruang publik kita akan coba buka. Dan mekanismenya tentunya tadi dasarnya musyawarah dulu nih. Tapi paling enggak, karena tadi awal saya berangkatnya dari benar-benar nggak tahu tentang politik, sampai paham tentang politik dan paham rasanya berdarah-darah di bawah, gitu kan. Sehingga saya pernah menjadi bagian dari yang berada di sana. Dan tentunya menjadi bagian orang yang tidak mengecewakan yang hari ini mewakili saya. Ketakutan saya apa? Kalau rakyat udah nggak percaya, saya udah nggak percaya dengan wakil saya berangkat sendiri ke sana. Kalau ribuan orang berangkat sendiri ke sana, repot nih kita. Sehingga bagaimana kemudian rakyat merasa terwakili? Maka ruang publik ini dalam bentuk panggung demokrasi atau semacamnya. Tapi kalau ruang kemarin yang bisa kita berikan kemarin adalah ruang
dengar pendapat. RDP ya. Ya, RDP ini bisa diperluas. Jadi kalau ada aduan, kemudian kita bisa udah lakukan RDP nih, kita dengarkan mereka. Eksekutif kita undang, persoalannya dengan siapa? Kalau kesehatan tentunya dengan pihak rumah sakit, dengan dinas kesehatan. Kalau infrastruktur dengan dinas yang terkait, ada PU, ada LH dan sebagainya. Urusan pertanian dengan dinas yang terkait. Bila mana perlu mungkin kita sampaikan juga ruangan ini kita laporkan kepada saudara Bupati untuk bisa dirumuskan sebagai rumusan kebijakan. Oke. Jadi Pak Ketua ini berkomitmen tadi membuka ruang komunikasi agar aspirasi dari masyarakat bisa tersampaikan. Nah, nanti kita pengen dengar nih bagaimana pandangan beliau Pak Ketua relasi dengan media, karena media juga menjadi jembatan suara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini dengan eksekutif. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kurniawan, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas yang baru. Harapan kami sebagai rakyat Banyumas, semoga Bapak Agus Prianggodo mampu mewujudkan lembaga legislatif yang inovatif, yang aspiratif, yang responsif, serta berpihak terhadap kepentingan rakyat, khususnya di Kabupaten Banyumas. Sekali lagi selamat dan sukses, semoga amanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tangguh Budi Prasetyo mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Agus Nova Prianggodo yang telah diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024-2029. Semoga sukses dan amanah dalam menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Abadi. Saya Yudo Iteng Sudiro, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, juga Ketua Forum Banyumas Elit, mengucapkan selamat atas dilantiknya Bung Nova Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD masa bakti 2024 sampai 2029. Semoga Bung Nova bisa menjadi bapak kami, menjadi pelindung kami bagi ormas-ormas di Kabupaten Banyumas. Salam hormat dari Pemuda Pancasila dan Forum Banyumas Elit. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Purnaji, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bapak Agus Prianggodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas sisa masa jabatan 2024-2029. Kami siap bersinergi dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas untuk bisa mensukseskan kerja-kerja legislatif DPRD Kabupaten Banyumas. Kami siap mengawal, mendukung, dan melaksanakan tugas-tugas dan pelaksanaan tugas lainnya. Intinya, kami siap bersinergi dengan DPRD Kabupaten Banyumas. Sekali lagi, kami sampaikan selamat kepada Mas Nova. Semoga bisa menjalankan tugas dengan amanah. Sekian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Nggak kerasa nih Pak, udah hampir 1 jam nih. Waduh, kepiran ini Mas. Kepiran tuh Pak turun ini udah banyak itu di Sadanya. depan sadanya. Dan ini kita ngerasa seneng ini. Pemirsa juga tadi bisa mendengar banyak sisi yang mungkin belum diketahui publik Pak. Nah, kita akan lanjutkan lagi ini. Tadi kan sudah dengan komitmen internal dengan anggota dewan, komitmen dengan pemerintah, terus dengan masyarakat ini sebagai yang diwakili. Selanjutnya dengan media Pak. Media kan juga menjadi salah satu pilar demokrasi, menjadi penghubung suara rakyat dengan pemerintah yang nantinya bisa diambil menjadi sebuah kebijakan. Kira-kira komitmen seperti apa Pak? Bercerita tentang mimpi Banyumas itu harus terdengar keluar. Cerita tentang udara segar Gunung Slamet juga harus diceritakan keluar. Mantap. Cerita tentang windownya Banyumas yaitu Batu Raden itu juga harus diceritakan keluar. Cerita tentang Sumbang itu alamnya indah, kemudian penuh dengan persiapan untuk makanan ternak, itu juga harus diceritakan. Cerita kerja pemerintah daerah juga harus diceritakan. Cerita kerja DPRD juga harus diceritakan. Siapa yang akan bercerita tentang itu? Karena forum ini tentunya menjadi ruang publik. Tentunya ruang ini menjadi ruangnya media. Cerita tentang yang indah-indah tentang Banyumas, media. Bahkan media juga bisa cerita hal sisi lain tentang apa yang harus diteruskan atau kebijakan. Atau lebih konkretnya mengkritisi pemerintah dan mengkritisi DPR. Sehingga ruang ini saya akan bercerita, saya butuh media untuk bercerita tentang DPR, bercerita tentang Banyumas, bercerita tentang Purwokerto, bercerita tentang segala hal. Apa itu Banyumas beserta isinya. Dan masa depan Banyumas, salah satu yang ikut mendorong adalah media. Maka tentunya forum komunikasi, interaksi dengan media tentunya akan buka ruangnya. Humas protokoler DPR juga harus membuka pintu. Ya minimal teman-teman media ke kantor, bisa orang ngopi orang bingung lah. Minimal itu kan, ngopi, merokok dan sebagainya nggak bingung kita. Karena merokok adalah kegiatan yang dilindungi undang-undang juga kan. Walaupun perda larangan rokok ada itu kan. Sehingga di persoalan ini clear lah. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman media itu juga punya keinginan yang sama untuk mensejahterakan dirinya dan mensejahterakan wilayahnya dan pemerintahannya. Kenapa? Kalau Banyumas aman, kondusif, sejahtera, kawan-kawan media pun akan merasakan ikut berjasa. Karena sudah berteriak, bercerita, membumikan bahasa kita tentang persoalan Banyumas ke perang udara, diangkat ke udara, kemudian ditangkap oleh seluruh masyarakat di publik. Harapannya sampai nasional, internasional bahkan, bukan cuma sekedar Banyumas. Bisa terdengar ya luas. Bisa terdengar. Sehingga ruang ini ruangnya media. Berarti media dianggap penting ya Pak ya? Bagi saya penting sekali. Ya. Tapi nggak ada kritik kan Pak ke depan ini? Insya Allah tidak. Karena pengalaman bareng dengan jenengan ini. Pernah di gini. Siap-siap. Pak, saya pengen denger nih, mungkin satu kata Pak, kepemimpinan Pak Agus Nova ke depan untuk DPRD Banyumas. Apa Pak? Kalau satu kata saja itu. Kalau cerita DPRD banyak. Mungkin keinginan masyarakat adalah aspiratif. Aspiratif. Maknanya seperti apa itu? Panjang. DPRD harus bisa menempelkan telinganya di bumi. Menempelkan telinganya di tembok. Mendengar suara tangisan rakyat dan mendengar apapun yang terjadi di bumi Banyumas. Sehingga kemudian bisa memandang ke depan dalam prosesi masa depan Banyumas, merumuskan kebijakan. Dan terakhir, fungsi DPR adalah parlemen, parloa, berbicara. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maka fungsi organ terakhir adalah berbicara atas nama rakyat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Mantap. Jadi tadi filosofi menempelkan kuping ini seperti menyerap aspirasi dan nantinya memfungsikan melalui 3 fungsi DPRD. Tidak menolak orang endong lah. Tidak menolak. Mudah dijumpai, mendengar, dan nanti dikembalikan ke kebijakan untuk masyarakat. Siap. Nah ini kita di sesi terakhir nih Pak Ketua. Dari semua perjalanan hidup, perjalanan karir politik, perjuangan di
dewan, dari semua alat kelengkapan sampai hari ini menjadi ketua, kira-kira apa yang akan diambil ke depan dari semua perjalanan hidup yang sudah dilalui? Kebetulan partai saya PDI Perjuangan, ideologinya jelas Soekarno. Kita kutip di Dedication of Life-nya, salah satunya adalah kita manusia biasa. Kalau Tuhan memberikan saya hidup, maka hidup saya akan saya berikan ke Banyumas. Dan apabila Tuhan memberikan 2 hidup lagi, hidup saya akan berikan kepada rakyat Banyumas. Tapi saya tidak boleh berpikir terlalu picik ya, terlalu sempit. Sehingga saya pun harus memberikan ruang kepada generasi selebulu. Saya sudah mulai, saya sering ngobrol nih sama senior di kepartaian pangkat ya, Dr. Supangkat, Ketua Badan Kehormatan itu, Mas, jenengan harus menentukan kapan riting kiri, kapan jenengan berhenti berpolitik, tapi berhenti dengan terhormat. Sehingga hari ini salah satunya adalah mempersiapkan di proses itu. Ya kalau sekitar sekali lagi berarti 5 tahun, 2 kali lagi berarti 10 tahun. Nah, maka yang junior kapan mau maju? Maka saya harus memutuskan saya berhenti berpolitik. Atau istirahat berpolitik. Gitu kan. Sehingga apa yang saya lihat teman-teman yang beristirahat tidak dengan baik itu lelah. Atau mungkin kehidupannya belum bisa menyesuaikan di kondisi itu. Sehingga dari pengalaman awal sampai akhir, saya pun akan berpikir kapan saya harus memarkirkan gerakan saya. Kapan saya harus beristirahat untuk bercerita tentang kesehatan dan keluarga saya. Tapi kalau cerita tentang ideologi kepartaian, saya nggak akan berhenti sampai akhir hayat bercerita tentang kepartaian. Bercerita tentang ideologi adalah bercerita tentang kehidupan. Politik adalah kehidupan saya. Tapi berlaku politik, melaksanakan tindakan politik, dan berkegiatan politik harus atau ada masanya. Maka masa berhenti di kegiatan politik harus saya tentukan sendiri di masa depan ke depan. Tapi cerita ideologi nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Cerita politik adalah itu bagian kehidupan saya. Luar biasa. Pak Ketua Dewan berfilosofi di pemirsa. Jadi pembicaraan soal perjuangan ideologi tidak mengenal batas dan tidak mengenal jabatan. Intinya seperti itu, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Yang menentukan berhenti dan tidaknya kita. Mantap, ini saya juga belajar. Barangkali ini juga menjadi pesan untuk generasi Z yang hari ini lagi banyak-banyaknya kurang percaya kepada politik. Dan saya berangkat dari generasi saya. Dan berangkat dari bawah. Jadi sosok beliau ini, pemirsa, Pak Agus Nova ini bisa menjadi contoh konsistensi perjuangan politik seorang kader. Kebetulan beliau ada di PDI Perjuangan. Nah ini sudah 1 jam nih Pak Ketua, mau ada acara lagi nih pemirsa. Jadi kita mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Ini termasuk suguhannya banyak ini, macam-macam, ada durian, ada jeruk, luar biasa. Dan ini tempatnya enak nih pemirsa. Kita ngadep ke depan sudah Kalipangkon, hawa udaranya seger ini. Pak Ketua harapannya nanti pikirannya fresh, segar, mikir rakyat Banyumas ini, kebijakannya oke. Dan kita menanti pemirsa langkah kebijakan beliau mensejahterakan masyarakat Banyumas. Dan nunggu bimbingan Mas Hanan. Aduh, saya melakukan Baik pemirsa, kita mohon diri Pak Ketua, Pak Agus Nova, terima kasih sekali lagi. Selamat memimpin DPRD Kabupaten Banyumas. Kami turut mendoakan kepemimpinan ini bisa berlangsung amanah dan masyarakat menanti kebijakan-kebijakan yang pro untuk kesejahteraan masyarakat. Kita pamit Pak Ketua, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya 60 menit. Kita jumpa di lain waktu dan di kesempatan panggung aspirasi yang lain Pak Ketua. Saya Hanan Wiyoko bersama Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Agus Nova Prianggodo mohon diri. Kita tutup Pak Ketua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Matur nuwun. Oh iya Pak, saya minum ya Pak. Ini luar biasa ini.